Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Beberapa hari yang lalu, kepolisian mengungkap kasus penyalahgunaan data pribadi para pelamar kerja yang ternyata digunakan untuk mengajukan pinjaman online. Nominal tagihannya pemirsa, fantastis. Dari 27 data yang disalahgunakan, ternyata tagihannya mencapai 1,1 miliar rupiah. Jadi masyarakat harus lebih waspada. Waspadai penyalahgunaan data pribadi. Kita akan ulas apalagi khusus penyalahgunaan data pribadi untuk pinjol dalam at large hari ini. Pemirsa, akhir-akhir ini saja dan sebenarnya ini sudah terjadi dari beberapa tahun belakangan, terjadi kasus pencurian data pribadi. Yang pertama saya ajak Anda di bulan Juli 2024, ini datanya angkanya salah, terkait dengan ada pegawai toko ponsel di Cililitan, Jakarta Timur yang ternyata mencuri data 27 pelamar kerja. Dan ini digunakan secara disalahgunakan untuk mengajukan pinjol dengan nominal tagihannya 1,1 miliar rupiah. Kemudian pemirsa, di Juli 2023, 1 tahun yang lalu, ada kasus 407 data warga Garut yang ternyata dicatut untuk pinjaman online. Pada saat satu kampung tersebut ditagih oleh penagih terkait dengan ada tagihan pinjaman online, tapi tidak ada satupun dari 407 warga ini yang merasa mengajukan pinjaman online. Ternyata 407 data warga ini dicatut oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, dulu 2019 ada satu kasus juga, ini kasus individual, korbannya berinisial R yang ternyata KTP-nya dicatut untuk mengajukan yang saat ini biasa kita kenal dengan sebutan pay letter. Beli sekarang bayar nanti. Nah, ini kemudian menggunakan KTP orang yang merasa datanya dicatut, apalagi data KTP. Nah, pemirsa, kalau seandainya hal ini terjadi pada Anda, apa yang harus dilakukan sebagai langkah pertama? Jadi pemirsa, langkah pertamanya adalah segera laporkan ke OJK. Kirimkan aduan ini melalui email di konsumen@ojk.go.id, atau jika Anda mengalami kesulitan pada saat mengirimkan email, langsung saja telepon dan adukan ke call center 157. Atau pemirsa, pada saat Anda berada di lingkungan sekitar rumah atau di tempat kerja, Anda bisa langsung mengadukan tindakan penyalahgunaan atau pencurian data pribadi ini ke pihak kepolisian terdekat. Nah, mengapa ini perlu langkah hukumnya? Karena sebenarnya sudah ada hukum yang mengatur seputar hal ini. Kita lihat, saya kutip dari Undang-Undang ITE. Di pasal 32 ayat 1 UU ITE itu dituliskan dengan jelas, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik, termasuk salah satunya adalah KTP, nomor KTP, ataupun dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, maka nanti akan dijerat dengan pidana penjara maksimal 8 tahun atau denda paling banyak sebesar 2 miliar rupiah. Jadi pada saat hal ini terjadi pada Anda ataupun keluarga orang sekitar, jangan ragu untuk melaporkan ke pihak polisi. Karena ini sebenarnya sudah diatur, ada landasan hukumnya di negeri ini. Nah, sebenarnya pemirsa, ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Kita lihat pemirsa pernyataan ini. Karena disampaikan oleh Ketua Cyber Law Center ini di tahun 2021, 3 tahun yang lalu, di negara lain regulasinya tidak hanya prinsip, norma, apa yang boleh, apa yang tidak. Tetapi ada mekanismenya. Nanti bagaimana kalau terjadi kebocoran data pribadi, dan yang terpenting harus ada lembaganya yang mengawasi semua ini. Jadi ini sebenarnya adalah bentuk kritikan yang disampaikan oleh Sinta Dewi yang mengatakan bahwa di Indonesia ini tidaklah satu-satunya negara yang rentan terjadi penyalahgunaan data pribadi, karena di negara lain juga ada. Tapi pemirsa, yang menjadi highlight adalah pemerintah tentu harus memikirkan, jadi harus ada lembaga yang mengawasi dan harus ada dengan jelas bagaimana caranya untuk mencegah supaya data pribadi ini tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, pada saat pemerintah, negara bekerja untuk hal ini, tentu diri kita sendiri juga harus lebih waspada dalam menyikapi hal ini. Ini kemarin dari kasus yang terbaru di bulan Juli 2024 ini, ada pernyataan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi, yang mengatakan bahwa hati-hati juga kalau diminta selfie, apalagi kalau selfie sambil pegang KTP, harus di cross check lagi datanya, siapa yang minta, benar atau tidak.
Jadi pemirsa, ini bukanlah hal yang baru karena beberapa kali pada saat kita melakukan registrasi atau administrasi secara online dan membutuhkan KTP, biasanya seringkali dimintai selfie dengan KTP. Jadi ini adalah yang harus diwaspadai ya kira-kira nih. Pada saat ada yang meminta hal tersebut, Anda harus pastikan apa kegunaannya, siapa yang meminta, benar atau tidak ini digunakan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan disalahgunakan untuk orang lain. Nah, selanjutnya pemirsa, bicara dengan selfie yang biasa diminta pada saat meminta KTP untuk pendaftaran tertentu, sebenarnya sudah ada juga yang disampaikan oleh OJK dengan hal ini, terkait dengan hal ini. Tanggal 10 Juli 2024, ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK yang mengatakan sebenarnya dalam ketentuan PDP sudah diatur pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan data konsumen, termasuk mewajibkan persetujuan konsumen terhadap penggunaan data pribadi di luar dari tujuan awalnya. Nah, ini yang sebenarnya sudah diatur oleh OJK untuk yang meminta KTP dengan selfie ataupun data-data pribadi. Jadi sebenarnya sudah dipastikan kalau ini tidak dibocorkan dan dijaga kerahasiaannya. Tapi tentu ada saja yang kemudian menjadi oknum-oknum tertentu yang kemudian membocorkan data pribadi kita dan disalahgunakan oleh pihak-pihak lain. Jadi bagaimana kalau seandainya sudah seperti itu situasinya pemirsa? Yang harus diwaspadai adalah kita harus jadi lebih waspada terkait dengan hal ini. Jadi yang pertama yang harus Anda perhatikan, apalagi bagi Anda yang melakukan proses melamar pekerjaan, tentu dimintai data-data pribadi. Yang pertama, jangan menuliskan nomor KTP. Yang kedua, hindari menuliskan alamat lengkap. Misalnya Anda berdomisili di Kedoya Selatan di Jakarta Barat, mungkin tidak perlu menuliskan alamat lengkap dengan nomor tempat tinggal Anda. Kemudian yang ketiga adalah batasi informasi pribadi. Yang keempat adalah tidak perlu mencantumkan media sosial, karena pada saat mencantumkan media sosial akan lebih mudah untuk dilacak oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Itu tadi pemirsa yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk mewaspadai penyalahgunaan data pribadi yang ternyata bukannya berhasil diberantas secara selesai dan utuh, tapi ternyata makin marak terjadi di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.